Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Aulia Munsyarif dengan NIM 415241100003 dari Universitas Mercubuana. Video ini saya buat untuk menjawab soal P2 UTS mata kuliah Generatif AI di bawah bimbingan Ibu Umni Salama STMMSI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai fungsi loss dalam deep learning. Loss function merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pelatihan model karena digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh hasil prediksi model dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Apa itu loss function ya? Secara umum, loss function dapat dipahami sebagai alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari sebuah model. Ketika nilai loss semakin kecil, hal ini menunjukkan bahwa prediksi model semakin mendekati nilai yang diharapkan. Sebaliknya, jika nilai loss masih besar, berarti model masih perlu melakukan penyesuaian dan pembelajaran lebih lanjut. Dalam proses training, loss function berperan sebagai panduan utama bagi model untuk memperbarui bobotnya, sehingga performa model dapat meningkat secara bertahap seiring waktu. Pada kategori pertama ada probabilistic losses, yaitu fungsi loss yang digunakan ketika model menghasilkan output dalam bentuk probabilitas. Jika kita perhatikan grafik batang ini, model memberikan nilai probabilitas sebesar 0,8 untuk kucing, 0,1 untuk anjing, dan 0,1 untuk burung. Artinya, model cukup yakin bahwa data tersebut termasuk ke dalam kelas kucing karena nilainya paling tinggi dibandingkan kelas lainnya. Namun, yang dinilai oleh loss function bukan hanya nilai tertinggi, tapi seberapa dekat distribusi probabilitas ini dengan label yang sebenarnya. Jika ternyata label yang benar memang kucing, maka nilai loss akan kecil karena prediksi model sudah sesuai. Tetapi jika label sebenarnya adalah anjing atau burung, maka nilai loss akan menjadi besar karena model terlalu yakin pada jawaban yang salah. Disinilah peran categorical cross entropy, yaitu mengukur seberapa tepat distribusi probabilitas yang dihasilkan model. Sedangkan categorical focal cross entropy akan memberikan fokus lebih pada kasus-kasus sulit. Misalnya ketika model sering salah pada kelas tertentu. Dengan demikian, model tidak hanya belajar dari data yang mudah, tapi juga dari data yang menantang. Berikut merupakan contoh sederhana penggunaan loss function pada Keras. Pada potongan kode ini, kita mendefinisikan categorical cross entropy sebagai fungsi loss. Kemudian menggunakannya pada saat proses compile model. Melalui konfigurasi ini, model akan secara otomatis menghitung nilai kesalahan pada setiap iterasi pelatihan. Lalu menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki bobot agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Selanjutnya, pada kategori berikutnya ada regression losses. Fungsi loss ini digunakan ketika model bertugas memprediksi nilai numerik atau kontinu. Jika kita perhatikan pada grafik ini, titik-titik yang terlihat merupakan data asli. Sedangkan garis yang melewati titik ini ya merupakan hasil prediksi dari model. Dalam kondisi ideal, garis prediksi seharusnya berada sedekat mungkin dengan semua titik data. Namun, pada kenyataannya sering terdapat jarak antara titik dan garis tersebut. Nah, jarak inilah yang diukur oleh loss function. Mean squared error atau MSE bekerja dengan cara menghitung selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya, kemudian mengkuadratkan selisih tersebut. Hal ini membuat kesalahan yang besar akan diberi penalti yang lebih tinggi, sehingga model terdorong untuk memperbaiki prediksi yang jauh melenceng. Sebagai contoh, jika ada satu titik yang posisinya jauh seperti ini dari garis ya, maka kontribusi error dari titik tersebut akan sangat besar dibandingkan titik yang hanya sedikit melenceng. Selain itu, terdapat dice loss ya, yang digunakan dalam konteks segmentasi gambar.
Berbeda dengan MSE, dice loss tidak menghitung jarak angka, melainkan mengukur seberapa besar kesamaan area antara hasil prediksi dan objek sebenarnya. Artinya, semakin besar area yang saling tumpang tindih antara prediksi dan target, maka nilai loss akan semakin kecil. Sebaliknya, jika prediksi tidak sesuai dengan bentuk objek, maka nilai loss akan meningkat. Dengan demikian, MSE lebih fokus pada perbedaan nilai numerik, sedangkan dice loss lebih menekankan pada kesesuaian bentuk atau area. Pada kategori terakhir ada hinge losses, yaitu fungsi loss yang digunakan untuk klasifikasi dengan konsep margin atau jarak antar kelas. Jika kita perhatikan pada ilustrasi ini, terdapat dua kelompok data ya yang dipisahkan oleh sebuah garis. Garis ini disebut sebagai decision boundary atau batas yang digunakan model untuk membedakan antar kelas. Yang menarik dari hinge losses adalah model tidak hanya dituntut untuk benar, tapi juga harus yakin. Artinya, data dari masing-masing kelas harus berada cukup jauh dari garis pemisah tersebut. Sebagai contoh, jika ada titik data yang posisinya sangat dekat dengan garis, meskipun masih di sisi yang benar ya, model tetap dianggap belum optimal karena tingkat keyakinannya masih rendah. Categorical hinge akan memberikan penalti pada kondisi seperti ini, sehingga model didorong untuk memperlebar jarak antar kelas atau meningkatkan margin. Sementara itu, categorical generalized cross entropy atau GCE ya, memiliki pendekatan yang lebih berbeda. Fungsi ini lebih fokus pada kestabilan model ketika data tidak sempurna. Misalnya terdapat label yang salah atau noise. Dengan pendekatan ini, model tidak akan terlalu terpengaruh oleh data yang menyimpang, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih stabil. Jadi secara sederhananya, hinge loss berfokus pada pemisah yang tegas antar kelas, sedangkan generalized cross entropy berfokus pada ketahanan model terhadap data yang kurang ideal. Sebagai kesimpulan, terdapat 3 kategori utama loss function dalam deep learning. Probabilistic losses digunakan untuk mengukur kesesuaian distribusi probabilitas, seperti yang terlihat pada grafik sebelumnya, di mana model memberikan tingkat keyakinan pada setiap kelas. Regression losses digunakan untuk mengukur selisih antar nilai prediksi dan nilai sebenarnya, yang dapat dilihat dari jarak antar titik data dan garis prediksi. Sedangkan hinge losses digunakan untuk memastikan pemisah antar kelas memiliki jarak yang cukup jauh dari batas keputusan, sehingga model tidak hanya benar, tapi juga yakin terhadap prediksinya. Dengan demikian, pemilihan loss function tepat sangat penting karena akan mempengaruhi cara model belajar dan kualitas hasil prediksi yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.